Selamat berjumpa dengan F2 Score Production. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang ekosistem hukum kepolisian. Hukum kepolisian sendiri adalah salah satu mata kuliah di STIK PTIK. Kita mulai dengan membahas tentang hukum. Hukum ada yang tidak tertulis, seperti hukum alam. Hukum ada yang tertulis dalam porsi yang kecil, seperti hukum adat, etika, norma, dan disiplin. Hukum ada yang tertulis dalam porsi besar karena telah menemukan domain yang diaturnya, seperti undang-undang, peraturan, dan standar operation procedure. Dengan konteks-konteks seperti dijelaskan tersebut, maka hukum bukan undang-undang karena ada yang tidak tertulis, dan bukan peraturan perundang-undangan karena tidak dibentuk oleh lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Untuk lebih memahami bahwa hukum bukan undang-undang dan bukan peraturan perundang-undangan, silahkan dipelajari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Pembahasan tentang hukum selalu terkait dengan 3 hal utama, yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Hukum dapat berdiri sendiri karena memiliki domain keilmuan mandiri dan dapat terintegrasi dengan bidang tertentu. Ketika terintegrasi dengan bidang tertentu, maka hukum membentuk ekosistem baru sesuai bidang tersebut. Dalam hal terjadi interaksi hukum dengan suatu bidang tertentu, maka pembahasannya adalah kepada fungsi dan peran hukum dalam bidang tersebut. Sekarang kita beralih kepada kepolisian. Kepolisian adalah kata dasar polisi dengan awalan ke dan akhiran an. Artinya berubah dari kata benda menjadi kata sifat. Perbedaan antara polisi dengan kepolisian memiliki landasan yuridis formal. Dengan demikian, tidak bisa kita memaknai polisi atau kepolisian dengan pemikiran bebas karena ada ikatan hukum atas terminologi tersebut. Kita juga tidak berhak menjelaskan kepolisian dengan deskripsi polisi, seperti kita tidak berhak menjelaskan kesemutan dengan deskripsi semut, meskipun kemudian ada kerancuan ketika polisi identik dengan Polri dan Polri identik dengan kepolisian karena ada kantor bernama Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian, kemudian pasal 1 angka 19 junto pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta klausul peran serta masyarakat dalam setiap undang-undang memberikan amanat kepada 5 pihak pengemban fungsi kepolisian dengan lingkup umum dan lingkungan terbatas. Pembahasan tentang kepolisian selalu terkait dengan 4 konteks utama, yaitu pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum dengan batasan-batasan tertentu. Kemudian terjadi integrasi antara hukum yang memiliki unsur keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dengan kepolisian yang memiliki unsur pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum, ditambah unsur interaksi hukum dengan bidang lain, yaitu fungsi dan peran, sehingga setidaknya ada 9 konteks pembahasan dalam hukum kepolisian. 9 konteks hukum kepolisian tersebut mengatur ke dalam maupun keluar. 9 konteks hukum kepolisian tersebut
menyebabkan hukum kepolisian memiliki irisan bersama dengan pengetahuan lainnya. 9 konteks hukum kepolisian tersebut menyebabkan juga adanya hubungan interdisipliner, multidisipliner, maupun transdisipliner antara hukum kepolisian dengan ilmu pengetahuan lainnya. Tetapi interkoneksi tersebut tidak menyebabkan hukum kepolisian sebagai subordinat dari ilmu pengetahuan lainnya. Akibat irisan bersama dan hubungan disiplin pengetahuan tersebut, maka pembahasan tentang hukum kepolisian harus fokus. Kesalahan fokus mengakibatkan ketersesatan. Jika menyimpang kepada administrasi dari organisasi dan tata cara kerja Polri, maka hukum kepolisian tersesat pada materi administrasi kepolisian dan mengambil porsi dari dosen lainnya. Jika menyimpang kepada operasional dari organisasi dan tata kerja Polri, maka hukum kepolisian tersesat pada materi manajemen operasional kepolisian dan mengambil porsi dari dosen lainnya. Jika proses belajar mengajar hukum kepolisian menyimpang membahas bekerjanya ilmu pengetahuan dalam kepolisian, maka hukum kepolisian sudah tersesat pada materi ilmu kepolisian dan mengambil porsi dari dosen lainnya. Jika proses belajar mengajar hukum kepolisian menyimpang membahas konteks organisasi Polri dalam negara, maka hukum kepolisian sudah tersesat pada materi hukum tata negara dan mengambil porsi dari dosen lainnya. Jika proses belajar mengajar hukum kepolisian menyimpang membahas konteks terkait lahirnya polisi dan Polri, maka hukum kepolisian sudah tersesat pada materi ilmu sejarah dan mengambil porsi dari dosen lainnya. Jika proses belajar mengajar hukum kepolisian menyimpang membahas birokrasi dan struktur Polri, maka hukum kepolisian sudah tersesat pada materi hukum administrasi negara, tata usaha negara, etika publik, dan good governance. Jika proses belajar mengajar hukum kepolisian menyimpang membahas legal culture, maka hukum kepolisian sudah tersesat pada materi sosiologi atau sosiologi kepolisian dan mengambil porsi dari dosen lainnya. Jika proses belajar mengajar hukum kepolisian terlalu banyak ketersesatan dan bagian sesat itu sudah dibahas materi pengetahuan lainnya, maka sesungguhnya hukum kepolisian menjadi sumir dan tidak layak menjadi materi pembelajaran. Atau dengan kata lain, buat apa memberikan materi yang sudah dibahas secara parsial oleh materi perkuliahan lainnya? Dengan demikian, ada 2 pilihan. Pertama, penghapusan mata kuliah hukum kepolisian karena pembelajaran yang tersesat, atau penguatan mata kuliah hukum kepolisian melalui pembelajaran hukum kepolisian yang memiliki fokus sesuai jati diri hukum kepolisian itu sendiri. Jika menginginkan eksistensi hukum kepolisian yang mampu dipertahankan secara ilmiah, maka dosen dan mahasiswa harus mempedomani buku Handjar Kepolisian yang telah ditetapkan oleh STIK PTIK. Demikian, semoga bermanfaat. Salam literasi dari Firman Padilla melalui F2 Score Production.